Oke, selanjutnya kita mungkin bahas sedikit tentang mungkin mata USDT ya. Kita tahu ya kalau di beberapa negara memang uang digitalnya udah bisa digunakan, Pak. Ya. Kalau di Indonesia sendiri masih tidak diizinkan kan? Indonesia kan lebih memandang USDT itu sebagai komoditas ya, sama seperti US dollar lah. Ya. Karena US dollar di Indonesia pun tidak boleh menjadi alat pembayaran. Oke. US dollar nggak boleh loh. Oh, situ ke rupiah juga. Harus tukar rupiah. Oke. Karena Indonesia punya aturan undang-undang mata uang, Oke. di mana transaksi harus menggunakan rupiah. Oh. Jadi USDT, USD, Singapura, dolar itu nggak boleh jadi alat pembayaran. Ya. Kita tahu nih Pak, USDT kan banyak orang pakai sekarang. Gimana tahu apakah sebenarnya mereka retail ini boleh hold USDT? Karena takutnya kayak kasus USD Terra Luna tuh Pak. Kalau kita bicara hold ya, USDT memang dikatakan bisa cukup aman lah ya, karena mereka punya aset itu dibelikan obligasi US dollar kan. Iya. Ya kan? Bondsnya. Bonds, salah satu pemegang bonds terbesar dunia saat ini itu adalah Tether. Ya kan? Tapi pertanyaannya apakah benar-benar aman atau enggak? Ya. Ya, kalau menurut saya pribadi USDT itu lebih sebagai tempat transit. Tempat transit Pak. Tempat transit daripada kita memegang untuk jangka panjang. Oh, oke. Kayak sekarang pun para trader atau para investor ya yang menggunakan USDT untuk import dan ekspor ya. Seperti Rusia dan Cina kan banyak pakai USDT itu. Mereka lebih memandangnya sebagai tempat transit aja. Sebagai medium exchange aja. Oke. Tapi bukan sebagai sesuatu yang sifatnya treasury. Oh. Kenapa? Karena USDT tetap punya resiko the peg. Oke. Kan beberapa kali tuh USDT mengalami the peg kan. Entah karena satu hal lain sebagainya, karena regulator, karena regulasi lain sebagainya, dia sempat the peg tuh kan 0,7. Iya. Ya nanti kalau terjadi the peg, apakah masyarakatnya masih percaya lagi apa enggak? Oke. Sejauh ini USDT saya merasa sebagai salah satu crypto exchange yang paling bisa dipercaya. Ya. Ya karena dia benar-benar asetnya kelihatan, ada treasury jaminannya yang dalam bentuk bonds. Ya, bonds. Dan pemerintah US cukup mendukung nih. Ya. Tapi ini kita bicara jauh ke depan kan. Kita nggak bicara minggu depan gitu. Kita bicara bertahun-tahun ke depan. Kita nggak tahu apakah iklim politik pemerintah US saat itu tetap mendukung atau enggak. Oke. Kita nggak tahu. Oke. Tapi mungkin teman-teman di sini mungkin parkir duitnya di USDT ya atau USDC ya. Apakah lebih baik mereka pencar ke beberapa stablecoin Pak daripada kita ke USDT dong? Sebenarnya kalau bisa ke USDC lebih baik. USDC lebih baik. USDC lebih baik karena USDC yang mengeluarkan beberapa gabungan bank kan. Oke. Tapi masalahnya likuiditasnya USDC itu nggak sebagus USDT. Oke. Untuk dapetin barang USDC nggak gampang, ya kan? Ya. Nah, tapi apakah USDT pasti nggak aman? Ya nggak juga. Ini kan kita cuma berandai-andai. Ya. Berandai-andai kalau iklim politiknya nggak stabil, salah satu yang paling mungkin diserang duluan kan Tether. Ya makanya ya saya lebih menyarankan sebagai medium exchange aja. Oke. Bukan untuk pegangan jangka panjang gitu loh. Oke. Oke Pak. Apa ini juga berlaku dengan kita tahu Tether yang ngeluarin PEXG-nya mereka ya untuk emas ya. Apakah ini juga berlaku sama Pak? Atau untuk PEXG ya udah kita hold aja gitu? Sama kan? Karena itu semua kan tentang bagaimana si perusahaannya menjaga stablecoin-nya tetap terjaga di harga peg yang seharusnya. Oke. Ya. Yang faktor yang membuat kripto ini bisa berbahaya ini adalah politik. Oke. Kalau memang pemerintahan Donald Trump sekarang bagus nih. Oke. Tapi kita nggak tahu nextnya apakah support atau enggak. Oke. Kan selalu itu big question ya. Ya. Kayak kemarin lah waktu kampanyenya sebelum Donald Trump itu kan kripto antara berhasil atau gagal itu. Benar. Ya kan karena calon satunya itu menentang kripto. Iya, sangat menentang. Sangat menentang. Waktu itu semua bank sentral sudah mau mengarah ke CBDC. Ya kan? Cuma Donald Trump yang kemudian sangat pro sama kripto kan. Oke. Tapi untungnya yang kepilih Donald Trump. Akhirnya kripto baik-baik aja. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata saat itu yang kepilih yang satunya? Ya, mungkin hari ini kita nggak bicara kripto terlalu banyak nih. Ya kan? Kita bicara yang lain ya. Ya. Pada saat itu pasti Tether akan serang habis-habisan. Iya benar. Ya, makanya hal-hal seperti inilah yang membuat ketidakpastian. Oke. Mungkin selanjutnya ya mungkin teman-teman sini pengen tahu juga sih Pak. Di kondisi saat ini Pak, apakah lebih wise kita megang emas atau Bitcoin nih Pak? Kalau saya Bitcoin. Kalau saya Bitcoin. Kenapa Pak? Karena emas dia kelewat tinggi. Gitu ya. Oke. Tapi saya juga masih megang emas ya. Ya. Tapi saat seperti ini
kita butuh aset yang berpindah dengan cepat. Kita butuh aset, oke. Ya, emas tetap baik untuk dibeli. Ya. Tapi dalam titik di mana emas itu bisa kita bawa dan kita simpan dengan mudah. Tapi kalau aset Anda besar sekali, anggap aja berapa puluh miliar, berapa ratus miliar, nyimpan emas juga sudah susah itu. Iya benar. Sudah susah. Oke. Kita nggak pernah tahu kapan terjadi perang dunia ketiga. Amit-amit ya. Amit-amit ya. Ya. Tapi pada saat terjadi perang dunia ketiga, anggap aja tiba-tiba kita harus mengungsi tuh ke suatu bunker. Okay. Nah, emas kita gimana gitu kan? Benar-benar. Ya kan? Kalau perhiasan masih gampang, disembunyiin, ditaruh masih gampang. Tapi kalau kita bicara emas 1-2 kilo, itu jangan-jangan gara-gara emas itu bukannya kita selamat malah mati gitu. Iya, di jalan diambilin ya, Pak. Iya, kalau diambil doang nggak apa-apa, kalau dibunuh gitu. Oke. Ya kan? Kalau kripto nggak kelihatan. Oke. Berarti kalau kripto ya kita, nah ini buat teman-teman nih, mungkin ada beberapa pertanyaan itu aku baca. Apakah lebih baik kita simpan kripto di exchange atau kita simpan di key phrase kita masing-masing atau cold wallet kita? Selalu lebih baik di cold wallet. Selalu lebih baik. Selalu lebih baik di cold wallet. Tapi kalau memang Anda nggak menguasai di cold wallet, ya pilihan terbaik kedua di exchange. Minimal ada orang yang bisa disalahin. Oke. Ya kan? Karena semua crypto exchange di Indonesia itu sudah diawasi sama OJK. Oke. Jadi bagaimana teknik penyimpanannya, siapa yang nyimpen, perusahaan mana yang tanggung jawab, itu kan sudah ada pengawasannya dengan ketat. Ya, transaksinya diawasi. Nah, tapi kalau pilihan terbaik ya selalu cold wallet. Oke. Jika seandainya nih terjadi mungkin massive withdrawal, apakah sebenarnya cek seakan aman-aman aja? Seharusnya aman ya, karena kalau diawasi OJK itu kan dicek tuh apakah benar-benar ada barangnya apa enggak. Oke. Ya, OJK mengawasi seperti itu. Jadi sangat detail OJK melakukan pengawasan. Oke. Berarti kalau mungkin Bapak tahu tentang Indodax sendiri. Kalau di Indodax sendiri, ketika teman-teman mungkin beli Bitcoinnya di Indodax, apakah di reserve-nya akan 1:1 Pak sebenarnya? 1:1. 1:1. Pasti 1:1. Okay. Kalau enggak OJK pasti akan ngeluarin surat teguran. Oke. Berarti kalau gitu sebenarnya reserve itu tidak dipegang oleh exchange lokal seperti Bapak gitu. Yang pegang siapa? Kalau di kripto itu kan ada ekosistemnya ya. Oke. Jadi ekosistemnya yang ditunjuk OJK, terus kemudian checksnya juga ada megang. Ya, semua itu kan dijaga dan ditata dengan rapi tuh. Oke. Di peraturan OJK. Ya, jadi kalau ditanya apakah reserve-nya ada, seharusnya ada. 1:1. 1:1. Ya, itu mungkin kelebihan dari ekosistem di Indonesia ya. Okay. Indonesia itu mengatur kripto dengan sangat detail. Beda dengan negara-negara lain. Kalau negara-negara lain mereka semua dipusatkan tuh. Jadi seperti Indodax-nya Thailand misalnya. Itu mereka mengawasinya cukup di entitinya Indodax saja. Oke. Nah, operasional diserahkan di crypto exchange-nya. Oke. Nah, kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia itu pengaturannya dibuat benar-benar detail. Jadi siapa yang megang kriptonya, siapa yang megang rupiahnya, siapa yang ngawasi pertemuan transaksinya, siapa yang ketemu customer-nya, itu ada aturannya semua. Oke. Ya, dan modal minimalnya semua diatur. Jadi kalau sudah tanya aturan, Indonesia memang ngaturnya lebih rigid lah. Lebih rigid ya. Lebih rigid.